Grika Editio. Setiap langkah jadi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel Grika Editio, channel yang membahas seputar traveling, wisata, dan kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi salah satu destinasi pendakian paling populer di Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan yang berada di Kabupaten Garut. Gunung yang terkenal dengan panorama alamnya yang memukau, hamparan edelweiss yang indah, kawah aktif yang eksotis, serta jalur pendakian yang ramah bagi para pendaki pemula maupun berpengalaman. Seperti apa keseruan perjalanan kami menuju puncak? Bagaimana suasana jalurnya, pemandangannya, dan pengalaman yang kami rasakan selama pendakian? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Selamat menonton dan mari kita mulai perjalanan menuju Gunung Papandayan. Saat ini, Gunung Papandayan terlihat begitu indah dan bersahabat. Namun siapa sangka, di balik keindahannya tersimpan sejarah letusan yang pernah mengubah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tengok kembali jejak sejarah yang pernah terjadi di gunung legendaris ini. Berikut cuplikannya. Pada tahun 1772, Gunung Papandayan meletus dengan sangat dahsyat dan mengakibatkan kekacauan di Pulau Jawa. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Papandayan beralian kacau di tengah malam karena melihat puncak Gunung Papandayan yang berpijar benderang oleh nyala letusan. Suara dentuman dan gemuruh menjadi pengiring di tengah teriakan orang-orang yang panik berlarian. Bola api dan bongkahan batu panas yang berpijar berterbangan di udara. 40 desa di kaki Gunung Papandayan binasa dan hampir 30.000 orang meninggal dikubur oleh awan panas yang menerjang mereka. Sekarang, mungkin tidak banyak yang tahu tentang kejadian yang mengerikan itu, karena sekarang Papandayan dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, dan disebut-sebut sebagai gunung paling indah di Jawa Barat. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Garut, di Gunung Papandayan. Garut Kita ada di Gardu Pandang. 1. Pokoknya kita bisa lihat semuanya posisi di sini itu ada kawah, ada macam-macam lah pegunungan kelihatan semua. Nah, teman-teman, dari Gardu Pandang ini, kita bisa melihat seluruh kawasan Gunung Papandayan dengan sangat jelas. Mulai dari area parkir kendaraan, kawah Papandayan yang ikonik, hingga jajaran pegunungan yang mengelilingi kita. Kemanapun kita memandang, tersaji panorama alam 360 derajat yang luar biasa indah. Spot ini wajib banget masuk daftar tempat foto saat berkunjung ke Papandayan. Rombongan pecinta alam dari Yogyakarta nih. Lihatlah guys. Udah siap belum? Naik 2,5 jam ke atas. Sobat Editio, inilah titik awal pendakian Gunung Papandayan. Berbeda dengan bayangan banyak orang tentang jalur pendakian yang langsung menanjak dan penuh tantangan,
awal perjalanan di sini justru terasa sangat bersahabat. Jalannya rata, lebar, dan bahkan sudah beraspal dengan baik. Kendaraan roda 2 pun masih bisa lalu lalang dengan mudah di jalur ini. Namun jangan salah, meskipun awalnya terlihat santai dan nyaman, petualangan sesungguhnya masih menanti di depan. Semakin jauh melangkah, semakin banyak keindahan alam dan pengalaman seru yang akan kita temui. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan dan lihat apa saja yang menunggu di Gunung Papandayan. Buat sobat yang ingin menghemat tenaga, tersedia jasa ojek motor di jalur awal pendakian. Nah, kebetulan di depan ada para pengojek yang sedang berkumpul. Yuk, kita cari informasi langsung dari mereka. Dua menara, ketiganya tempat security, empatnya menara pandang yang ke atas kita sini. Oh, berarti udah nyicil dari tadi sih. Oh, beda ini, beda satu. Makanya nggak lewat sini pulangnya. Oh, sama ya, pulang sini juga ya. Ini mah paling 10, 6, 20. Oh, ngocek. 5. Oh, pos 7. Kalau pos 10 terakhir. Oh, emang kalian. Pos terakhir. Ya udah siap-siap ngecek apa-apa lah. Kita minum-minum dulu. Ini di pos berapa tadi? Pos 6. Oh, ini mau pos 6 nih. Pos 6 di atas. Aduh. Kata orang itu 6. Dari pos 10 kita baru nyampe pos 6. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Ini sponsor utamanya. Temani setiap langkah petualanganmu dengan Pocari Sweat. Karena kamu bisa. Sambil beristirahat, kita nikmati dulu indahnya suasana Gunung Papandayan yang begitu menyejukkan mata. Udara segar, pemandangan yang memukau, benar-benar membuat rasa lelah perlahan menghilang. Dan yang menarik, ternyata banyak juga anak-anak kecil yang semangat mendaki hingga ke atas. Hebat ya! Ini membuktikan bahwa dengan semangat dan tekad, Gunung Papandayan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.
Nah, akhirnya sampai juga di kawasan kawah. Sebelum melanjutkan perjalanan, saatnya berburu foto dulu. Dengan latar kawah yang eksotis dan pemandangan yang luar biasa, tidak heran kalau tempat ini menjadi salah satu spot foto favorit para pengunjung Gunung Papandayan. Puas mengabadikan momen di kawasan kawah, kini saatnya melanjutkan petualangan. Perjalanan masih panjang, dan keindahan lainnya sudah menanti di depan. Yuk, kita lanjutkan langkah menuju pos 7 dan lihat kejutan apa yang menunggu di sepanjang jalur Gunung Papandayan. To make my purpose crystal clear, the reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. Perjalanan menuju pos 7 mulai terasa berbeda. Jalurnya didominasi bebatuan yang cukup menantang, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati saat melangkah. Jangan terburu-buru, pastikan pijakan tetap aman agar tidak terpeleset. Meski medan cukup menguras tenaga, pemandangan di sepanjang perjalanan membuat setiap langkah terasa menyenangkan. Dan tanpa terasa, setelah melewati jalur berbatu ini, kita pun semakin dekat dengan pos 7. Nah, jam berapa ini di pos 7 nih? Jam 9.30. Nah, di pos 7. Mau cepat aja. Ya. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race, not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime. Mati, iya. Kita aja berapa kali berhenti. Kalau pulangnya baru ini berhenti. Mundur sedikit. Selepas pos 7, pendakian mulai menunjukkan taringnya. Jalur semakin menanjak, medan semakin terjal, dan napas mulai terasa ngos-ngosan. Jujur saja, di titik ini saya sebenarnya sudah mulai kehabisan tenaga. Rasanya ingin duduk saja sambil menunggu helikopter datang. Kalau ada sih. Tapi setiap kali mau menyerah, saya melihat anak-anak kecil yang tetap semangat melangkah ke atas. Langsung muncul pertanyaan dalam hati. Loh, anak kecil saja kuat, masa saya yang sudah dewasa kalah? Akhirnya, meski kaki mulai berat dan napas tinggal satu-satu, perjalanan tetap dilanjutkan. Pokoknya pelan-pelan, yang penting sampai tujuan.
Setelah berjuang mati-matian menaklukkan tanjakan, akhirnya kami tiba juga di hutan mati yang letaknya tidak jauh dari pos 8. Rasa lelah seakan langsung terbayar saat melihat pemandangan yang begitu unik dan eksotis. Deretan pohon-pohon kering yang berdiri kokoh menciptakan suasana yang berbeda dari jalur pendakian sebelumnya. Benar-benar salah satu spot yang wajib dikunjungi saat mendaki Gunung Papandayan. Ini ada apa yang kumpul-kumpul ya? Alah. Masih jauh nggak? 20 menit lagi. 20 menit, 15, 20. Ya, ya. Tapi nggak naik tangga. Enggak Cuma nanjak, jalan gini aja. jalan gini aja. Landai. Landai banget ya, sampai Guberhut pos 9. Pos 10-nya di Pondok Salada. Pos 10 tuh kita mau ini ya. Foto Area yang camp. Foto yang apa? Ya, Edelweiss, Taman Edelweiss jadi Pondok Salada. Ada 2 tempat, ada di depan Yang sama di foto untuk apa? Gunung Papandayan itu puncaknya itu di pos 10. pos 10. Pondok Salada. Hutan Mati, salah satu ikon paling terkenal di Gunung Papandayan. Meski namanya terdengar menyeramkan, tempat ini justru menyimpan pesona yang luar biasa. Deretan pohon-pohon kering yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu aktivitas vulkanik Papandayan di masa lalu. Suasananya unik, eksotis, dan membuat siapapun ingin mengabadikan momen di sini. Setelah puas menikmati keunikan hutan mati, perjalanan kami lanjutkan menuju destinasi berikutnya yang tak kalah terkenal, yaitu Tegal Alun. Hamparan Edelweiss yang menjadi ikon Gunung Papandayan sudah menanti di depan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Ya, sempit banget, sempit banget. Mau jadi on Taira. Halo. Antriannya panjang. Gara-gara ganti lampu kok mau jatuh.
Tita. Lap banget hutannya. Wih, bisa sampai pakai sepeda nih. Jalur. Ini udah nyampe nih Delwis. Wow, akhirnya sampai juga di Tegal Alun. Semua rasa capek, pegal, dan ngos-ngosan sepanjang perjalanan seolah langsung hilang saat melihat pemandangan luar biasa ini. Hamparan Edelweiss membentang luas di depan mata, menciptakan panorama yang begitu indah dan menenangkan. Rasanya semua perjuangan dari bawah hingga ke sini benar-benar terbayar. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pendaki rela datang jauh-jauh ke Gunung Papandayan. Keindahannya memang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Awalnya, saya pikir Tegal Alun adalah garis finish. Ternyata masih ada pos 10 yang menanti di depan. Ya sudah, daripada sudah jauh-jauh datang ke Papandayan, sekalian saja gaspol. Kapan lagi bisa menantang diri sendiri seperti ini? Akhirnya sampai juga di camp pos 10. Hore! Champion sampai ke pos Sesampainya di pos 10, misi utama bukan lagi mendaki, melainkan mencari makan. Kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati mie instan hangat di warung. Rasanya jangan ditanya. Di atas gunung, mie instan terasa seperti makanan bintang 5. Setelah perut kenyang dan tenaga terisi kembali, saatnya foto-foto untuk kenangan yang tak terlupakan. Perjalanan yang seru, pemandangan yang indah, dan pengalaman yang tak terlupakan telah menjadi bagian dari petualangan kami di Gunung Papandayan. Tapi, seperti kata pepatah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Udah saatnya kita pulang. Yuk turun gunung dengan tetap hati-hati sambil membawa pulang cerita dan kenangan indah dari perjalanan hari ini. Oh iya, informasi tambahan nih Sobat Editio. Di kawasan Gunung Papandayan ini juga tersedia pemandian air panas yang cocok untuk berendam dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Selain itu, tersedia juga bungalau yang bisa disewa untuk menginap bersama keluarga maupun teman-teman. Jadi, kalau ingin menikmati suasana pegunungan lebih lama sambil menghilangkan stres dari rutinitas sehari-hari, tempat ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah, teman-teman, itulah serunya petualangan kami mendaki Gunung Papandayan.
Semoga perjalanan ini bisa menjadi inspirasi untuk petualangan kalian berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grika Editio agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan sebelum video ini berakhir, yuk kita lihat beberapa spot foto terbaik yang wajib masuk galeri kalian saat berkunjung ke Gunung Papandayan. Grika Editio. Setiap langkah jadi cerita.